Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sejak tahun 98, hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari yang tidak pernah saya lupakan, selalu saya kaitkan dengan 21 Mei 98. Itu hari Presiden Soeharto yang sudah memerintah 32 tahun lamanya mengumumkan lengser. Itu persis pada hari orang Kristen merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan sejak 98, tapi sejak Yesus naik ke surga dia belum pernah lengser. Dan tidak perlu lengser, bahkan akan datang kembali untuk menyatakan penghakiman kepada semua orang. Hari ini kita sekali lagi berkumpul di tempat ini untuk memperingati Kristus Raja Mulia yang naik ke surga untuk menduduki tahta bersama-sama dengan Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah Tuhan yang dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Saudara, mari kita dengan bersyukur dan bersukacita, kita mengeluh-elukan Dia Tuhan, Raja yang mulia, yang sudah bangkit menang atas maut dan yang naik ke surga. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu. Biarlah Dia Tuhan yang maha mulia. Kita memuji dan meninggikan Dia. Ku bersyukur Tuhan.
Raja yang mulia, Engkau sudah mati dan bangkit memberikan kami kehidupan dan pengharapan yang kekal. Engkau naik ke surga, Engkau duduk di atas tahta yang mulia. Tuhan, kami sungguh terkagum dan kami sungguh Tuhan bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada kuasa dan Allah lain yang dapat menandinginya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji dan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau melayakkan kami untuk datang dekat kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh diisi Tuhan dengan hati yang terus bersuka cita, meluap-luap untuk meninggikan Engkau. Tuhan, kami tahu banyak di antara kami datang bukan dengan sukacita yang penuh. Karena kami tahu kami datang dengan banyak pergumulan dan masalah. Tetapi Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang menjadi pegangan dan pengharapan kami. Itu yang membuat kami kuat sehingga kami terus boleh bersyukur dan menaikkan pujian kami kepadamu. Tuhan, biarlah hati kami terangkat kepadamu. Biarlah pikiran kami terangkat kepadamu. Dan biarlah suara kami, puji-pujian kami, penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, nikmatilah ibadah kami. Tuhan, kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini oleh Pendeta Yung Tik Yuk membawa satu kekuatan dan teguran bagi kami. Untuk kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nikmatilah pelayanan kami, nikmatilah ibadah kami. Semuanya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, Mazmur 98 ayat 1 berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudara, apa hadiah terbesar bagi saudara dan saya? Keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kasih-Nya yang besar yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Biarlah segenap hati kita boleh memuji, segenap jiwa kita boleh bernyanyi. Mari kita pujikan lagu Kau Terbesar dan Mulia. Segenap hati aku memuji.
Sehingga kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan sukacita. Kita yang sudah menerima kuasa dari Raja Mulia. Biarlah kita boleh menyenangkan Dia. Mari kita boleh melayani Dia di dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Biarlah kita memakai kuasa itu bersama dengan Tuhan kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jauh? Bila Allah ada bersamaku, bersamaku, siapa jauh? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk, saudara. Saudara, Dia Allah yang setia. Amin, saudara. Dia Allah yang setia. Amin, saudara. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Meskipun Dia duduk di tahta sorga, tetapi Dia berdoa dan memperhatikan
setiap kebutuhan kita, setiap pergumulan kita. Saudara, dialah Allah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan apapun saudara. Saudara dalam pergumulan, saudara dalam tantangan, ataupun saudara dalam keadaan yang nyaman sekalipun, tidak ada sesuatu apapun. Saudara, di Allah yang setia. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Supaya Allah yang setia itu boleh berbicara secara pribadi bagi setiap kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menjadi anak-anaknya. Saudara, mari pujikan lagu ini dalam sikap doa. Kita mau membuka hati kita, telinga kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan kami. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia. Raja yang dari kekal sampai kekal dan selama-lamanya selalu memerintah, bahkan memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Engkaulah satu-satunya Allah yang mengatur segala sesuatu khususnya bagi anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini sekali lagi firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Sehingga di dalam segala keadaan hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Hanya Engkau yang menjadi sandaran dan yang kami andalkan. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman. Bekerjalah roh-Mu atas setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dan perjanjian lama. Mazmur nomor 2. Saya akan baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur nomor 2 ayat pertama sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau dalam Alkitab kita diberi judul Raja yang Diurapi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka, dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Oke, sampai di sini sementara pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa itu pada hakikatnya kalau saya mau coba simpulkan dari Mazmur nomor 2 ini, jelas adalah satu usaha melawan Allah. Atau pakai bahasa di dalam Mazmur ini, mematahkan belenggu-belenggu batasan daripada Allah. Kalau kita lihat di ayat yang saat pertama tadi katakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja dunia bersiap, pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan dan yang diurapi. Pembesar-pembesar dunia, bahkan kerajaan raja-raja Israel, raja-raja Yehuda pun pada periode-periode tertentu mereka berusaha untuk melawan batasan yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu yang dikatakan dalam ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Tentu yang dimaksud belenggu di sini adalah batasan larangan-larangan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan jabatan, memberikan kuasa kepada pemerintah-pemerintah, kepada raja-raja dunia dengan batasan-batasan yang Tuhan berikan. Dengan maksud supaya sebetulnya menjadi berkat bagi rakyatnya. Tapi itu tak didanggar.
itu dipatahkan. Dosa semacam ini bahkan juga terjadi pertama kali ketika di Taman Eden Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada belenggu batasan yang diberikan oleh mereka. Yaitu batasan dan belenggu buah terlarang. Semua buah dalam taman ini boleh engkau makan. Tapi satu tidak boleh. Ini belenggu yang membatasi. Buah pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Tetapi manusia mematahkan dalam tanda kutip belenggu itu. Dan justru yang tidak boleh dimakan, yang dipilih oleh Adam dan Hawa untuk dimakan. Dan sejak saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Dan raja-raja terus menerus mengatakan mari kita bersama-sama mematahkan belenggu mereka. Yang dimaksud belenggu mereka di sini adalah Tuhan dan yang diurapi. Saya percaya secara realita tidak ada seorang pun yang mengatakan aku mau melawan Allah, enggak. Tetapi ketika mereka tidak mentaati perintah Allah pada hakikatnya juga sudah melawan Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur nomor 2. Nah, terhadap semua kejahatan-kejahatan yang khususnya dilakukan oleh pejabat-pejabat, oleh raja-raja dalam hal ini katakanlah begitu. Yang seolah-olah bahkan begitu mengerikan, itu kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang keempat dikatakan dia yang bersemayan di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Artinya sebetulnya usaha kuasa-kuasa dunia sekalipun yang paling mengerikan di hadapan Allah itu adalah satu peristiwa yang kecil. Yang remeh bahkan menggelikan. Itu sebabnya dikatakan Tuhan di surga tertawa. Selesai pagi-pagi tadi saya terus terang setelah sekian lama sudah dengar berita itu, tetapi walaupun ada klip yang sudah masuk di HP saya tidak pernah mau buka. Tetapi berkaitan dengan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, baru saya buka klip itu. Tentang kerusuhan India di Manipur. Tentang sekian banyak gereja-gereja yang dibakar, sekian banyak orang Kristen yang terbunuh. Ngeri saya terus terang lihat itu. Tetapi ketika saya melihat itu kenapa? Karena saya mau menekankan kepada diri saya sendiri. Sesuatu yang begitu serius bahkan mengerikan bagi kita. Ketika kita mencoba melihat itu dari dunia yang kita lihat yang kasat ini. 100 lebih daripada gedung gereja sudah dibakar. Ratusan orang Kristen dibunuh, bahkan kelihatannya perusuh-perusuh ini dipersenjatain. Punya senjata-senjata canggih. Artinya maaf kata di backup oleh TNI, Tentara Nasional India maksud saya. Ya kan? Mengerikan. Tetapi mari kita lihat. Mazmur 4 berkata, Tuhan di surga tertawa. Kecil. Menggelikan. Seperti seorang anak yang melawan orang besar. Itu sebabnya saudara kalau kita seringkali bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal seperti ini terjadi di dunia? Kita sulit memahaminya. Maka jikalau kita sedang bertanya seperti itu lalu kita melihat ada seorang anak kecil sudah memukuli dengan marah-marah seseorang yang di pinggir jalan, orang dewasa. Yang karena tidak sengaja nyenggol anak kecil ini, lalu anak kecil itu dengan marah-marah memukuli orang ini. Dan kita tidak usah heran kan, kalau orang yang dipukulin itu yang orang dewasa itu cuma senyum-senyum tok. Tidak merasa perlu membalas. Ya seperti itulah sesungguhnya yang sedang terjadi sekarang ini. Kita ngeri melihat peristiwa-peristiwa yang di dalam dunia. Tetapi Tuhan di surga tertawa. Tetapi puji syukur tidak berhenti sampai di sini. Lalu mulailah terjadi satu peralihan pembicaraan di dalam ayat yang ke-6. Aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus.
Akulah. Nah, kata akulah di sini kalau kita dalam konteks Allah Tritunggal, kata aku di sini harusnya dikaitkan dengan Allah Bapa. Itu sebabnya dia kemudian berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan kepada ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi di sini ada semacam dialog antara Bapa dan anak. Tadi Bapak mengatakan, aku telah melantik rajaku di Sion. Lalu Bapak berkata kepada anaknya yang dilantik menjadi raja, engkau anakku. Dia sudah menetapkan aku untuk menjadi raja dan aku minta apa saja, bahkan seluruh bumi menjadi wilayah kekuasaanku. Bangsa-bangsa akan diberikan oleh Bapa. Nah, saudara, tentu ayat ini sebetulnya ketika dikatakan aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Kita sebagai orang Kristen pasti langsung beringat peristiwa di atas Bukit Golgota. Hari itu Kristus menderita, mati menebus dosa kita. Tetapi kenapa dikatakan aku telah melantik rajaku di Sion? Maka karena sebetulnya ini mau berbicara tentang peristiwa Kristus akan menjadi raja sekaligus menjadi penebus kita adalah yang ditetapkan Allah di dalam kekekalan. Ketika sesuatu ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, maka tidak bicara lagi soal waktu. Kalau waktu ada kemarin, ada hari ini, ada akan besok. Tetapi ketika di dalam kekekalan, ya semuanya telah. Tetapi ayat ini juga boleh dimengerti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan. Usaha-usaha penguasa dunia yang bermufakat, yang berusaha mementahkan belenggu-belenggu Allah itu tidak mungkin dapat membatalkan. Sehingga di dalam pengertian yang seperti ini itu muncul kata telah. Pasti akan terjadi. Kalau kita kan tidak boleh jumawa. Surat Yakub mengatakan demikian, kita jangan sombong hai manusia. Kalau kita punya rencana itu sebaiknya mengatakan jikalau Tuhan menghendaki. Sebab hari esok apa yang akan kita alami kita tidak pernah tahu. Kita udah berencana, misalnya saya udah berencana minggu depan mau ke Solo. Tetapi ada kemungkinan kan nanti malam saya kepleset. Bukan kepleset jatuh dalam dosa sih, kepleset di kamar mandi. Lalu luka parah. Lalu akhirnya masuk rumah sakit dan membatalkan pelayanan minggu depan di Solo. Bisa saja. Itu sebabnya kita dengan rendah hati berkata, jikalau Tuhan menghendaki, biarlah pelayanan saya minggu depan di Solo itu boleh berjalan dengan baik demi kemuliaan Allah. Tetapi Allah bukan sombong. Justru dia mau menekankan dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang tidak dapat rencananya dibatalkan oleh apapun. Itu sebabnya dia berkata, aku telah melantik rajaku di Sion. Walaupun itu menunjuk kepada sesuatu yang masih jauh. Mazmur ditulis perjanjian lama. Siapa yang menulis Mazmur ini kita tidak tahu. Tetapi minimal ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Tetapi bahkan Mazmur ini ketika mengatakan aku telah melantik rajaku di Sion, bahkan mundur sebelum dunia dijadikan. Allah telah melantik. Nanti di Bukit Golgota anaknya dilantik menjadi raja. Dan Tuhan berkata, Bapa di surga berkata, ketika hari itu anaknya dilantik menjadi raja di Sion, minta apa saja akan diberikan. Itu sebabnya dikatakan, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Masih ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku.
Oleh karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini Tuhan Yesus sudah mengklaim janji Bapa. Ketika ia dilantik menjadi raja, bahkan bangsa-bangsa diserahkan menjadi miliknya. Nah tentu ini harus dipahami dari konteks perjanjian lama, hanya bangsa Israel yang disebut sebagai umat pilihan. Selebihnya bangsa-bangsa lain pakai bahasa yang terkesan rasis, disebut oleh orang Yahudi bangsa kafir, non pilihan. Tetapi ketika Kristus menjadi raja, terjadi satu era yang baru. Semua bangsa oleh Bapa diberikan kepada Kristus. Itu sebabnya tadi kita menyanyi, biarlah seluruh suku bangsa, seluruh bahasa menyanyi-nyanyi, memuji dan meninggikan Allah. Sebab seluruh bangsa sudah ditebus menjadi miliknya. Lalu setelah itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10, oleh sebab itu hai raja-raja bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Nah saudara, jadi di sini sebetulnya setelah Kristus menjadi raja, kalau tadi seolah-olah membiarkan kuasa-kuasa dunia memetahkan belenggunya, akan tiba saatnya penghakiman. Karena dia adalah raja yang mulia, raja yang kekal, yang akan datang kedua kalinya. Ketika ia datang sebagai raja, dia lahir dan diletakkan di palungan. Ketika dia datang pertama kali, walaupun dia raja, dia dipakukan di atas kayu salib. Tetapi akan datang waktunya. Dia datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu, semua penguasa-penguasa dunia akan dihakimi. Tapi bukan cuma penguasa-penguasa dunia. Ada orang-orang yang bukan penguasa dunia yang tidak punya jabatan dalam masyarakat. Mentang-mentang juga gayanya kayak penguasa. Menindas yang lebih lemah. Merugikan dan merampas hak-hak orang yang lebih lemah. Juga bergaya penguasa dan itu dikatakan bertindaklah bijaksana. Akan tiba waktunya Kristus Raja Mulia akan datang kembali. Nah sosok keadaan seperti ini terus menerus terjadi. Digambarkan melalui Mazmur nomor 2. Tetapi sampai pada bagian akhir daripada Alkitab, hal yang senada sebetulnya juga disampaikan. Oke, saya meloncat kepada Wahyu pasal 12. Sekali lagi saya hari ini senang dengan angka 12. Itu sebabnya saya juga membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 12 sama seperti Mazmur nomor 2, 12 ayatnya saya baca semuanya. Wahyu pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1200 tahun, 260 hari lamanya.
ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilempar ke bawah. Ya, dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang menyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, sosok Wahyu ini memang gampang-gampang susah untuk dibaca. Penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan gambaran-gambaran yang menyembunyikan berita aslinya. Saya jelaskan dikit sebelum masuk ke dalam ayat-ayat ini. Sebab Wahyu ditulis pada zaman orang Kristen sedang dianiaya. Pada waktu terjadi aniaya biasanya memang antar orang-orang yang dianiaya ketika mau berkomunikasi harus pakai simbol-simbol. Supaya jangan sampai berita ini kalau jatuh ke tangan si penganiaya diketahuinya. Nah, intinya kira-kira begitu. Rasul Yohanes menuliskan Wahyu untuk menghibur orang-orang Kristen yang waktu itu secara sistematik dan masif dianiaya oleh pemerintahan Romawi waktu itu. Sebelum Wahyu ditulis, belum pernah ada penganiayaan yang bersifat sistematik, masif dan terstruktur. Dulunya cuma bersifat sporadis dan itu dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Tapi ini secara keseluruhan sekarang. Ketika Wahyu ditulis, kalau kita baca tadi, perhatikan lagi ayat 1 sampai dengan 6. Sebetulnya sedang berbicara tentang kelahiran Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Saya baca lagi ayat yang kelima. Maka ya di sini perempuan yang tadi dikatakan berselubungkan matahari, kakinya di bawah kakinya ada sebuah mahkota gitu ya. Yang mau melahirkan, lalu ketika melahirkan ada naga merah yang mau menelan anaknya. Itu kita abaikan dulu, kita baca ayat 5. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak laki-laki ini tidak bisa ditafsir siapapun juga kecuali direferensikan kepada Kristus. Masih ingat tadi dalam Mazmur 2 dikatakan engkau akan menggembalakan bangsa dengan gada besi. Meremukkan penguasa-penguasa dunia seperti meremukkan tembikar. Yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi dengan kuasanya itu Kristus. Nah, kalau anak yang mau dilahirkan ini adalah Kristus, maka sebetulnya perempuan tadi walaupun digambarkan seolah-olah begitu luar biasa, itu bicara soal Maria. Maka ketika dikatakan ketika menjelang lahir, wanita ini berteriak kesakitan. Saya sebagai penafsir, dan khususnya maaf kata kalau sedikit ngomong ahli wahyu gitu ya. Itu bicara soal ketika Tuhan Yesus mau lahir, Maria dan Yusuf itu kan harus berjalan jauh dari Galilea sampai ke Bethlehem. Bukan naik pesawat. Naik pesawat pun kalau sudah hamil tua biasanya dilarang. Dalam kondisi sudah tiba waktunya melahirkan, harus mengadakan perjalanan jauh. Sakitnya kayak apa? Dan dia tidak bisa berbekal konstan.
Maka kata-kata menjelang kelahirannya mengadakan perjalanan jauh ini menambah rasa sakit. Tetapi ketika begitu mau melahirkan naga merah, mau menelan, ya tidak usah repot-repot lagi, ini bicara soal Herodes. Laki-laki berbicara apa? Raja-raja dunia mau mematahkan belenggu-belenggu. Mau melawan Tuhan. Dan dia yang diurapi. Itu Mazmur nomor 2 tadi. Tuhan yang tidak mau raja yang lahir. Yang akan diurapi nanti di Bukit Sion. Baru lahir pun mau dibunuh. Itu peristiwa kita tahu persis. Mengutus pasukan-pasukannya. Seluruh bayi laki-laki di Bethlehem dibunuh. Jadi ini bukan tentang yang lain. Tetapi celakanya maaf orang yang tidak belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh seringkali mengatakan ini nanti akhir zaman. Lah jelas bicara soal kelahiran Yesus loh. Maka ketika kemudian di dalam ayat 7 dikatakan timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Maka sekarang naga ini bukan lagi bicara soal Herodes yang mau membunuh bayi Yesus. Karena Herodes itu sudah mati. Sekarang berbicara tentang Herodes, Pilatus, ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang Saduki. Waktu itu bermufakat sebagai pengikut-pengikut iblis. Melawan Kristus dan bahkan menyalibkan. Tapi celakanya sekali lagi seringkali peperangan Mikael dan malaikatnya melawan iblis dikaitkan nanti akhir zaman. Double ngawur. Kalau kita lihat strukturnya jelas sekali. Ini bicara soal penyalipan Kristus di atas kayu salib digambarkan secara rohani satu peperangan yang sangat luar biasa. Peperangan surgawi antara malaikat-malaikat dan Mikael dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Yang kita lihat Herodes, Pilatus, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi di balik semuanya itu ada peperangan surgawi. Nah setelah terjadi penyalipan, mari kita lihat ini bagian yang paling penting ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Jadi setelah penyalipan Kristus di atas kayu salib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, disitulah mulai pemerintahan. Dia yang diurapi menjadi raja yang mulia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa sekali. Raja-raja dunia, begitu dia mulai naik tahta, maka dia mulai mengadakan ekspansi, memperbesar kuasanya, merebut daerah-daerah sekitarnya, memakai rakyatnya sebagai senjata bahkan korban, supaya dia boleh disebut sebagai raja yang agung. Dan ukuran agung pada waktu itu, semakin banyak wilayah yang ditaklukkan, semakin agunglah raja itu. Tetapi semua raja-raja seagung-agungnya dia meninggalkan kuasanya ketika dia mati. Menurut cerita yang saya dengar, entah benar atau tidak, pokoknya itu saya yang dengar berkali-kali. Alexander the Great, seorang raja yang luar biasa muda, yang relatif digambarkan dalam kitab Daniel bagaikan macan tutul yang punya sayap, mengembangkan kekuasaannya sampai seluruh dunia Eropa waktu itu dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi walaupun dia kuasanya dengan begitu cepat menguasai seluruh dunia waktu itu, kuasanya juga cuma sebentar. Dia mati sangat muda, sekitar 30 tahunan. Maka pada waktu Alexander the Great mati, dia memberikan pesan. Lubangin itu 2 peti mati saya di kanan kiri, kedua tangan saya dikeluarkan dari peti mati. Seolah-olah dia mau mengatakan, waktu hidup aku raja yang berkuasa.
Tapi waktu mati kosong. Tidak ada sesuatu yang dibawa. Itu sebabnya seorang pengkhotbah yang terkenal dari Tiongkok, John Sung, mengarang satu lagu. Dong ye kong, si ye kong. Gitu ya. Timur kosong, barat juga kosong. Utara kosong, selatan kosong. Semuanya kosong. Hanya Kristus saja yang tidak kosong. Lagu yang sederhana yang saya ingat waktu kecil. Diajarkan oleh mama saya. Ingat lagu ini. Mama diajarin sama John Sung. Barat, utara, timur, selatan semua kosong. Hanya Kristus yang penuh dan tidak kosong. Raja-raja dunia meninggalkan kuasanya pada waktu ia meninggal dunia. Kristus justru mulai berkuasa ketika dia mati dan bangkit. Luar biasa, Kristus justru mulai duduk di atas tahtanya setelah mati dan bangkit. Itu sebabnya kuasanya kuasa yang kekal. Sementara kuasa-kuasa dunia sementara hanya sepanjang ia hidup. Itu sebabnya kita boleh mengatakan Kristus Raja mulia dan yang kekal. Perhatikan begitu Kristus dipakukan di atas kayu salib bangkit dikatakan sekarang telah tiba kuasa dan pemerintahan Allah kita, kekuasaan Dia yang diurapi. Kristus diurapi oleh Allah untuk menjadi Raja mulia selama-lamanya. Dan perhatikan ayat 11 itu menjadi semakin jelas. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Raja dunia membangun kuasanya melalui banjir darah dari banyak orang yang wilayahnya ditaklukkan. Yang berusaha untuk mempertahankan tanah airnya. Tetapi karena kalah, ya akhirnya menyerah. Dan wilayahnya disebut sebagai wilayah raja itu yang menang perang. Kristus Raja yang mulia. Dia bukan membangun kuasanya dengan meminta darah pengikut-pengikutnya. Bukan meminta darah dari mereka yang menjadi umatnya. Tetapi justru menumpahkan darah bagi mereka umat gembalaannya. Itu sebabnya dikatakan ia mengalahkan kuasa iblis. Bukan dengan darah prajurit-prajuritnya. Tetapi dengan darahnya sendiri. Darah anak domba. Itu sebabnya Petrus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi dengan darah yang sangat mahal. Darah anak domba yang tidak bercacat celah. Kemudian dilanjutkan dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perkataan kesaksian mereka kalau pakai bahasa yang sederhana saya katakan inilah perintah amanat agung penginjilan. Pergilah ke seluruh dunia. Sebab pada waktu aku menjadi raja Bapak sudah berkata sekalipun dunia, sekalipun bangsa-bangsa kau minta akan kuberikan. Dan Yesus berkata sekarang aku sudah menjadi raja. Itu sebabnya memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang murid-muridku pergilah. Beritakanlah Injil, sampailah ke kesaksian bahwa Kristus juru selamat dunia. Silakan berkorban jikalau dunia membenci. Tetapi buahmu bersifat tetap dan kekal. Pemerintahan Allah mulai berlangsung melalui kemenangan Kristus di atas kayu salib. Melalui pemberitaan Injil. Dan harusnya kalau kita aplikasikan secara tepat, paling tidak pertama-tama terwujud di dalam gerejanya. Dan ketika gerejanya dengan setia, gerejanya dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, menyatakan kasih ke dalam dunia, maka seluruh dunia mestinya juga boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi sayang maaf,
Sama seperti raja-raja dunia berusaha mematahkan belenggu kuasa Tuhan dan dia yang diurapi. Jangan dipikir di gereja tidak ada usaha-usaha seperti itu. Seringkali terjadi. Maaf kata secara guyonan saya seringkali berkata kepada orang-orang, ingat ya. Yesus ini disalib bukan di Sidon, bukan di Tirus, bukan di Yeriko, kota-kota yang penuh dengan orang-orang kafir. Tapi Yesus disalib di mana? Di Yerusalem. Di situ ada bait Allah. Siapa aktor intelektualnya? Justru pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang paling tahu persis tentang Taurat. Dan hari ini sebetulnya kekristenan juga seringkali justru dirusak. Bukan oleh orang-orang luar. Oleh ajaran-ajaran sesat yang justru mulai muncul di dalam gereja. Pakai ayat ini berarti di dalam gereja pun terjadi usaha mematahkan belenggu-belenggu kuasa Tuhan dan Kristus yang diurapi. Tetapi okelah kita terus berdoa supaya gereja kita sepanjang zaman kalau boleh sampai Kristus datang kedua kali. Itu tetap setia. Jikalau demikian mari kita berdoa supaya Yesus cepat-cepat datang. Nah, ya dong, kalau kita mau setia salah satu cara yang paling gampang kita berharap Kristus cepat-cepat datang kedua kali. Khususnya ketika kita belum jatuh dalam dosa. Karena kalau lama-lama kadang-kadang kita mau jujur mana tahan kita gitu kan ya. Kita bisa tergoda juga ya. Jadi itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus. Berbahagialah orang yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Berarti dia tahu persis. Dia ini berdiri di tempat yang licin. Yang mudah membuat dia terpleset. Sehingga kalau Tuhan datang syukur-syukur sebelum terpleset itu maksudnya. Ya, kenapa demikian? Mari kita lihat dalam ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Cekala-kalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kita ini pemilik-pemilik surga yang nanti akan melayani Raja yang mulia untuk selama-lamanya di surga. Tetapi sementara belum di surga, kita masih di dalam dunia. Dunia ini sedang diacak-acak, kalau boleh pakai kalau istilah itu dalam tanda kutip, oleh iblis karena iblis tahu dia sudah kalah. Waktunya tinggal sesaat. Maka memakai kesempatan yang masih ada, itu dia kemudian membumi hanguskan. Sesuai di dalam teori-teori peperangan, beberapa kali terjadi. Ketika satu tentara yang tadinya mempertahankan wilayah itu harus mengundurkan diri karena kalah. Apa yang dia lakukan? Semua kota itu ketika ditinggalkan sebelumnya dibakar dulu. Supaya yang menang tidak mendapatkan apa-apa lagi dari kota yang sudah direbut, di bumi hanguskan. Itu seringkali terjadi. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Dia sudah dikalahkan. Dulu dia penguasa dunia. Tetapi Kristus sudah menang. Ya sudah. Sebelum aku tinggalkan, tak hancurin kira-kira begitu. Kok enak? Dia dapat. Tetapi jangan lupa. Raja kita yang mulia menjanjikan. Kalaupun di bumi hanguskan oleh iblis. Langit baru. Dan bumi baru. Akan dihadirkan oleh dia. Terpujilah Tuhan Allah kita. Di dalam Kristus Yesus yang menjadi Raja mulia. Jikalau kita sekarang hidup di dunia yang sedang diobrak-abrik oleh iblis, menengadahlah ke atas. Dan bukan menengok ke bawah. Kiranya mulai hari ini dan seterusnya, dalam segala pergumulan, kita mengandalkan Dia, Raja yang mulia. Kiranya mulai hari ini dan seterusnya, dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, kita
memegang cara Tuhan. Yang tersenyum bahkan melihat semuanya yang kita alami itu sepele. Ketika matamu yang di kepala takut melihat dunia sekitar kita, tutuplah matamu dan lihatlah dengan mata imanmu apa yang surga dan Kristus dan Bapa kita sedang nyatakan di dalam kemuliaannya. Dikatakan tadi, dia tersenyum. Dia geli melihat semua pergolakan dunia ini. Suatu saat dia datang untuk menyatakan kuasanya. Amin. Mari kita bersama-sama sekali lagi merespon dengan menyanyikan lagu. Bahwa sesungguhnya kita harus bersyukur sebagai bangsa-bangsa yang sudah dimiliki oleh Kristus, diberikan oleh Bapa kepada Kristus, kita menaikkan puji-pujian. I will give thanks to thee. Kita bangkit berdiri menyanyikan lagu ini untuk Raja kita yang mulia. Dengan satu pengucapan syukur yang paling dalam dari hati kita, sekaligus dengan keyakinan yang paling kuat. Mari bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang penata layan, silahkan duduk. Saya undang penata layan yang akan mengumpulkan persembahan maju ke depan. Mari kita bersama-sama
masuk di dalam doa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur. Janji-janji surgawi yang tidak dapat direbut oleh siapapun, yang tidak dapat dirusak oleh ngengat, sudah Kau janjikan akan menjadi milik kami di surga nanti. Tetapi kami juga mengucap syukur sementara kami di dalam dunia. Walaupun masih harus menghadapi banyak pergolakan, Engkau tetap memberikan kecukupan bahkan kelimpahan berkat. Dan biarlah pagi ini Tuhan sekali lagi melalui apa yang sudah Kau berikan untuk kebutuhan kami di dunia ini, kami mengumpulkan sebagai persembahan dan rasa syukur kami. Terimalah Tuhan semuanya ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Anak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Anak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Sasa hari ini saya dikasih tahu ada 2 orang yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Yang pertama Saudara Marco, ada? Kalau boleh tolong berdiri di tempat, saya pengen kenal nih. Mana Saudara Marco? Oke, selamat datang Marco. Ya. Kalau cocok minggu depan kalau tidak berhalangan silahkan datang ke tempat ini. Ada 2 pilihan, walaupun ini bukan rumah makan. Kebaktian pertama jam 10 atau kebaktian sore jam 4.30. Silahkan duduk. Terima kasih untuk kedatangan Marco untuk pertama kali di tempat ini. Yang kedua, Bapak Wenas dan istri, begitu ya. Juga beserta anak. Pak, silakan bangkit supaya bisa dikenal. Terima kasih. Pak Wenas, silakan duduk. Pak Wenas ini masih saudara saya, kira-kira begitu ya. Karena adik ipar saya Pendeta Wenas. Ya, saya punya adik ipar Pendeta Wenas. Semoga masih ya saudara sih. Tetapi yang jelas kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Pak Wenas ini adalah dandim gitu ya. Dari Jakarta mana Pak? Jakarta Utara.
Ya, agak jauh dari tempat kita ya. Tetapi tidak apa-apa, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau Jakarta Selatan ada apa-apa enak, kita tinggal kontak Pak Dandim ya. Begitu, selamat datang Pak, kalau minggu depan berkenan hadir kebaktian pagi jam 10, sore 4.30. Kalau nggak ada teman minta Pak Handoko temenin lagi. Begitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga firman yang hari ini didengar boleh menjadi berkat juga bagi Marco dan Bapak Wenas, juga untuk setiap kita. Mari kita bersama-sama sekarang masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih. Engkau Raja yang mulia. Raja-raja dunia membangun kekuasaannya, menuntut umatnya untuk mencurahkan darah. Tetapi Engkau Raja yang mulia, justru mencurahkan darah bagi domba-domba gembalaannya. Dan setelah kebangkitan pada hari yang ketiga, duduk memerintah di surga sebagai Raja kekal dan akan datang kembali memberikan kemuliaan dan kekekalan bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Itu sebabnya ya Tuhan, dalam segala keadaan yang kami hadapi di dalam dunia ini, baik aniaya karena penguasa-penguasa dunia, maupun sakit penyakit dan pergumulan-pergumulan yang seolah-olah mau membuat kami lemah iman kepada Engkau Tuhan, Allah satu-satunya, Allah yang setia, kepadamu kami mau bersandar. Sebab Engkau adalah Allah kami, Raja surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, ini kami semua, hamba-Mu, gembala sidang di tempat ini dengan seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang berhalangan hadir. Engkau kiranya tilik setiap kami satu persatu. Berikanlah apa yang Kau pandang baik untuk kami semua. Karena kami percaya, jikalau anak-Mu yang tunggal tidak Kau sayangkan, Kau berikan bagi kami, bahkan dikorbankan di atas kayu salib, maka semua yang baik juga Kau sertakan untuk menjadi bagian kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kepada Raja surga kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, lihatlah Kristus Raja mulia dan Allah Bapa di surga yang senantiasa mencurahkan berkat bagi setiap kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga pertolongan, persekutuan, penghiburan dan pemeliharaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.